Waalaikumsalam. Pak. Silakan. Ya, makasih Pak. Iya, iya. Bapak mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, nggak apa-apa. Iya ini saya ada tugas dari CGP Pak ya. Ya modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah di sini saya harus melakukan wawancara terhadap 2 atau 3 kepala sekolah yang terdekat. Salah satunya yaitu kepala sekolah Yang lainnya sendiri gitu. siapa lagi tuh yang lainnya? Yang Sekolah mana aja? Yang lainnya saya ngambil ke sekolah yang terdekat aja yang ada di lingkungan kita Pak. Dekat dengan SPCA. Baik Bapak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentu Bapak itu berpengalaman menjadi kepala sekolah tidak hanya di SD Negeri Cianaya ini ya. Iya. Sebelumnya sudah memimpin di sekolah yang lain. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, pernah tidak Bapak dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang bersangkutan dengan dilema etika atau bujukan moral? Bapak, mungkin Bapak bisa bercerita terlebih dahulu permasalahan yang Bapak hadapi. Ya mungkin ya setiap sekolah ataupun mungkin sekolah dimanapun pasti menemukan masalah atau menghadapi masalah tentang dilema etika atau bukan moral ini. Seperti pengalaman saya juga di beberapa sekolah yang saya pernah jabat, banyak menemukan hal-hal dilema etika juga bukan moral. Tapi yang paling sering yang saya dapatkan adalah tentang etika moral peserta didik. Boleh dijelaskan Bapak lebih spesifik lagi mungkin dalam dilema etika dengan peserta didik itu permasalahannya seperti apa gitu Bapak? Tentang bagaimana caranya kita untuk membedakan antara dilema etika dengan bujukan moral. Kita harus dapat mengetahui putusan akhirnya. Kalau dilema etika itu sesuatu mungkin dari 2 alasan, dari 2 tindakan yang kedua-duanya tindakan itu ada alasannya secara akal benar. Seperti itu. Sedangkan bujukan moral tindakannya yang satu dianggap pasti salah karena bertentangan dengan hukum, yang satunya benar sesuai dengan aturan atau kata tertentu. Seperti itu. Baik Pak, itu mungkin cara Bapak mengidentifikasi gitu ya Pak, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi Bapak memilah antara ini tuh kasus tuh yang bertentangan tuh benar dengan benar gitu dengan alasannya gitu ya, ataupun bujukan moral seperti misalkan benar dengan salah gitu ya Pak ya. Baik Bapak, dari permasalahan yang Bapak hadapi, kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada 2 kepentingan yang sama benar gitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak, nilai kebajikan rasa peduli, tanggung jawab atau sebagainya. Nah, kebiasaan saya atau guru terdahulu juga yang saya sudah terangkan. Nah, sebelum kami mengambil keputusan tentang dilema etika yang dilakukan oleh siswa, jadi langkah pertama, langkah awalnya ya kami setelah mendapat laporan dari guru kelas, kami menugaskan guru kepada guru untuk mencari informasi tentang apa gitu, latar belakang yang mendalangi siswa ini. Misalkan seorang siswa yang jarang sekolah atau masuk sekolahnya seminggu
2 kali, seminggu 3, bahkan mungkin ada siswa yang 1 minggu tidak pernah masuk. Jadi langkah pertama, jadi saya tugaskan guru kelas untuk melakukan apa? Mencari tahu dengan observasi atau fisik lah, untuk mengetahui latar belakang mengapa siswa ini, misalkan dia jarang masuk, apa penyebabnya, kita harus tahu dulu. Nah, setelah nanti kita mengetahui apakah mungkin ini karena misalnya setelah kita tahu karena suruhan orang tua untuk membantu keluarganya seperti itu, atau mungkin karena alasan sakit atau hal yang lain yang mungkin secara akal memang itu juga dianggap benar, alasan yang benar. Nanti baru kita bermusyawarah bersama guru untuk mengambil keputusan terhadap perilaku atau perbuatan anak ini, seperti itu. Jadi seperti yang Bapak contohkan, misalkan dalam menghadapi permasalahan dilema etika peserta didik kita yang jarang hadir gitu ya Pak ya. Dilema etika, di satu sisi Bapak harus menegakkan peraturan gitu ya Pak, tata tertib di sekolah. Di satu sisi lagi mungkin ketika mengetahui apa yang menjadi alasan peserta didik tersebut jarang sekolah itu akan menjadi sesuatu yang dilema gitu. Jadi Bapak dihadapkan dengan alasan yang ini benar, di satu sisi benar, di satu sisi juga benar. Nah, dalam pengambilan keputusan ini Bapak mungkin yang pertama itu tadi bermusyawarah dengan guru-guru gitu ya, menugaskan guru kelas mungkin ya, wali kelas gitu ya Bu. Visit lah, mencari tahu, untuk beritahu asal masalahnya atau kondisi sosial ekonomi keluarga mereka. Bapak terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak, dari kasus yang dihadapi Bapak tadi, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan gitu, biasa Bapak lakukan ketika Bapak dihadapkan dengan permasalahan yang ada di sekolah. Nah, langkah-langkah yang biasa ya, sebenarnya saya tadi sudah ungkapkan pada awalnya. Sepertinya bermusyawarah gitu ya. Jadi setelah saya menerima laporan dari guru kelas, kata-kata siswa jarang masuk, jadi tadi saya menugaskan guru dulu untuk mencari tahu latar belakang atau penyebab siswa ini tidak masuk sekolah dari mana ya, dengan cara bagaimana. Bukan hanya kita bertanya kepada temannya, tapi kita yang lebih penting guru kelas itu harus tahu bagaimana latar belakang sosial ekonominya. Makanya saya tugaskan guru untuk melakukan misalkan visit, jadi kita tahu apa alasannya. Kita sekolah dapat tahu langsung penyebab anak tersebut misalnya tidak masuk sekolah, atau disuruh orang tuanya. Memang kita juga sadar, kita menyadari bahwa lingkungan orang tua siswa di sekolah kita, sekitar sekolah kita ya memang kebanyakan petani, mayoritas petani, guru, dan banyak yang bekerja jauh gitu keluar, seperti itu. Ya, dilema sekali ya Pak ya, kalau bersangkutan dengan sosial atau ekonomi gitu. Ya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya itu menurut saya adalah tindakan preventif, ya, pencegahan. Dengan cara bagaimana kita sosialisasi pada seluruh murid, bekerjasama dengan komite, memberikan pemahaman tentang program-program kegiatan sekolah yang harus diikuti anak dalam 1 semester atau 1 tahun pelajaran. Minimal orang tua itu tahu anak itu harus
masuk sekolah setiap hari kecuali hari libur gitu. Boleh tidak masuk misalkan dengan alasan yang sangat masuk akal atau rasional, misalnya sakit. Nah itu harus kita beri pemahaman kepada orang tua gitu, tentang apa misalnya anak siswa harus masuk gitu. Kehadirannya Iya, jadi kita harus terangkan, misalkan siswa harus hadir dalam satu semester, kehadirannya itu misalkan 80%, nah seperti itu kita sampaikan dalam awal tahun pelajaran atau awal semester seperti itu. Ya, jadi yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan menurut Bapak yaitu tindakan preventif ya, pencegahan. Jadi sebelum terjadi permasalahan, jadi Bapak mengadakan sosialisasi terlebih dahulu terhadap wali murid ya, bahwa kehadiran itu memang harus minimal 80% gitu ya Pak, kecuali mungkin kalau sakit ataupun ada kejadian yang lain gitu ya Pak. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang menjadi tantangannya apa tuh Pak? Yang menjadi tantangan ya pertama mungkin itu ya kurangnya kesadaran dari orang tua siswa gitu terhadap pentingnya pendidikan, dan kurangnya tahu orang tua program-program pendidikan. Kurang ya Pak ya, kurang pengetahuan wali murid gitu ya tentang pentingnya pendidikan dan program-program pendidikan yang di sekolah. Ya, di sekolah kita ini karena mungkin latar belakang juga ya Pak ya, jadi mereka kurang informasi gitu tentang pengetahuan tentang program pendidikan atau program pemerintah di dunia pendidikan ini. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa gitu Pak? Jadi mungkin ketika dihadapkan dengan kasus dari permasalahan tentang peserta didik tersebut, Bapak menyelesaikannya itu ada jadwal tertentu gitu atau spontan saja gitu? Dalam penyelesaian kasus dilema etika ya, tidak ada jadwal khusus, tidak terjadwal. Ini sesuai kejadian, itu bersifat insidental, sesuai kejadian, sesuai laporan dari guru kelasnya. Jadi memang sekolah ya saya berusaha kalau ada kejadian dilema etika, misalnya tentang siswa yang masih tidak masuk, berusaha secepatnya mengambil keputusan menyelesaikan masalahnya. Bagaimana caranya? Ya, sudah saya ungkapkan di awal tadi ya, tadi prosedurnya itu ya pertama sebelum kita bermusyawarah, guru harus melakukan observasi, kunjungan untuk mencari tahu, mencari informasi langsung tentang siswa ini, kenapa dia sering tidak masuk sekolah. Memang dia malas, kalau malas itu memang nanti nakal, apakah mungkin dia memang disuruh gitu, jadi dia tidak dapat menolak karena dia disuruh orang tuanya atau diajak gitu, kemana sesuatu atau bepergian. Setelah itu, setelah kita memperoleh informasi tentang ketidakhadiran anak ini, baru kita bermusyawarah untuk mengambil keputusan, menentukan keputusan yang tepat bagaimana selanjutnya, terutama di sini bagaimana caranya kita untuk dapat meraih anak ini supaya anak ini menjadi anak, misalnya dari anak yang malas masuk sekolah menjadi anak yang rajin, seperti itu. Selanjutnya Bapak, ketika Bapak menghadapkan tadi
dari dari hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan? Pengalaman yang dapat saya ambil sangat bermanfaat dalam dalam menghadapi kasus dilematika ini. Ya, pertama saya kira pentingnya sosialisasi sekolah tentang program sekolah yang biasanya dengan komite di awal tahun pelajaran atau di awal semester. Seperti itu juga kita harus bekerja sama dengan orang tua, harus tahu bagaimana situasi kondisi ekonomi budaya keluarga kita didik agar kita dapat semaksimal mungkin kita dapat mencegah terjadinya dilema ketika terhadap siswa seperti itu. Baik Bapak, ini mohon maaf ada yang terlewatkan Bapak. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini gitu ya Pak? Jadi mungkin selain Bapak, kemudian guru, apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Nah, saya kira ya sejak dulu ya mungkin yang membantu saya dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dilema etika ini ya tidak lain ya adalah guru kelas, terutama guru kelas yang bersangkutan dan guru-guru yang lain, yang selalu memberikan masukan, pendapat, bermusyawarah. Tidak lupa mungkin ada juga masukan sedikit dari para sekolah tadi seperti itu. Baik Bapak, pertanyaannya sudah saya sampaikan semua. Jadi bisa saya simpulkan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika dalam pengambilan keputusan ini, berarti Bapak tadi untuk membedakan ini kasus dilema etika ini bukan moral, berarti Bapak melihat dulu alasannya gitu ya Pak, yang berdasarkan alasan benar melawan benar gitu, benar melawan salah gitu ya Pak. Kemudian ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, Bapak selalu bermusyawarah gitu ya Pak dengan guru kelas gitu yang bersangkutan atau dengan guru-guru yang lain, juga melibatkan komite gitu ya Pak ya. Kemudian jadi dari jadwalnya pengambilan keputusan itu tidak terjadwal gitu ya, bersifat fleksibel gitu mungkin Bapak ya. Sesuai kejadian lah. Iya, sesuai kejadian. Jadi kalau kejadiannya pada hari itu mungkin Bapak mengadakan rapat pada hari itu. Seperti itu ya Pak ya Pak. Bapak, saya ucapkan terima kasih ya untuk waktunya. Bapak juga sudah meluangkan sudah berkenan untuk menjawab semua pertanyaan saya gitu ya Pak ya. Kemudian Bapak, nanti rekaman ini akan saya publikasikan di YouTube, kemudian saya share di LMS. Mohon izin gitu Pak ya. Ya silakan. Baik Bapak, kalau begitu saya cukupkan gitu. Mungkin Bapak juga mau istirahat gitu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat dalam kondisi situasi cuaca yang seperti ini, mendung hampir hujan, Ya. tapi tidak mengurangi semangat bagi kita untuk menjalankan tugas demi anak-anak bangsa ini. Alhamdulillah Bapak ya. Semoga kita selalu disehatkan Bapak ya. Amin. Bapak mohon maaf sebelumnya saya sudah mengganggu aktivitas Bapak hari ini gitu ya. Dan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Bapak, seperti yang
mungkin Bapak sudah tahu ya, seperti yang Bapak ketahui, saya itu sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Sukabumi. Nah, pada kesempatan ini Bapak, saya punya tugas yaitu untuk mewawancarai pimpinan sekolah gitu, minimal 2 atau 3 gitu ya Pak. Dalam modul 3.1 yaitu mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seperti itu Bapak. Sebelumnya mungkin Bapak bisa bercerita terlebih dahulu, apakah Bapak pernah menghadapi suatu permasalahan gitu ya Pak, yang bisa termasuk dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa saya bertugas di SDN Cihamerang semenjak tanggal 1 Januari tahun 2022. Jadi telah berjalan hampir 2 tahun ini. Selama 2 tahun bertugas sebagai kepala sekolah SDN Cihamerang, banyak masalah permasalahan, baik itu berkaitan dengan tenaga pendidik, sosial masyarakat, atau peserta didiknya itu sendiri. Salah satunya yaitu tenaga pendidik yang bertugas di SDN Cihamerang yang selama menjalankan tugasnya banyak cabang atau banyak hal yang dipegang. Selain sebagai tenaga pendidik di sekolah, tenaga pendidik sekolah tersebut juga memegang pekerjaan-pekerjaan yang lain di luar tupoksinya. Salah satunya yaitu sebagai pelatih, sebagai operator di lembaga yang lain, atau hal-hal yang lain yang dia sukai, yang beliau sukai itu. Bapak mohon izin sebelumnya, saya sambil mencatat ya. Betul. Oh, jadi ada tenaga pendidik di sekolah Bapak yang mungkin kurang fokus gitu ya Pak ya. Jadi efeknya jadi kurang fokus sebagai guru di sekolah. Iya. Jadi karena banyak kegiatan ya, yang di luar sekolah seperti itu Bapak ya. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan yang pertama nih Pak, dari kasus tadi atau permasalahan yang Bapak hadapi tadi, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Seperti yang saya ketahui bahwa dilema etika tersebut adalah benar melawan benar. Ya. Jadi seandainya ada 2 pilihan benar, ambil salah satu, kemungkinan seperti itu. Nah, mengenai apa yang saya paparkan tadi di sekolah SDN Cihamerang, bahwa di sisi lain beliau itu sebagai tenaga pendidik yang harus secara ekstra sebagai tenaga pendidik mengajar di SDN Cihamerang. Tapi di sisi lain bahwa beliau itu mengambil segala kegiatan atau pekerjaan di luar tupoksinya. Nah, jadi apapun yang beliau ambil menjadi permasalahan bagi saya, karena di sisi lain sebagai tenaga pendidik dia harus full ekstra, harus sepenuhnya bertugas di SDN Cihamerang. Tapi di sisi lain beliau juga mengambil pekerjaan yang lain. Jadi Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral itu dari kegiatan guru tersebut mungkin ya Pak ya. Di satu sisi Bapak harus mempertimbangkan gitu peraturan sekolah bahwa ada dengan tata tertib sebagai guru. Iya, seperti itu Pak, dengan aktifnya guru tersebut di luar, otomatis ada peserta didik mungkin yang sedikit terabaikan seperti itu ya Pak. Tapi di sisi lain kegiatan tersebut juga mungkin sebelumnya meminta izin dulu terlebih dahulu. Betul, meminta izin, dan itu pun diizinkan juga oleh pengawas. Tapi di sisi lain
hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang maksimal agak tersendat atau terganggu. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Seperti yang saya utarakan tadi, bahwa di sisi lain beliau itu adalah sebagai tenaga pendidik yang harus mencurahkan waktu dan pikirannya untuk SDN Cihamerang. Tapi di sisi lain beliau juga diperlukan dalam beberapa kegiatan seperti FTBI, kepramukaan, paduan suara, senam, bahkan ada lembaga pendidikan lain di luar SDN Cihamerang yang membutuhkan tenaga atau pemikiran beliau. Dan itu pula diputuskan atau diberi izin oleh Bapak pengawas. Hanya saja ada dilema. Di sini ada dilema atau kepentingan yang berbeda, yaitu bahwa pihak sekolah sangat membutuhkan tenaga dan pemikiran beliau di sekolah ini, di sekolah SDN Cihamerang. Ya, jadi di satu sisi Bapak harus mempertimbangkan kebutuhan di sekolah. Dan di sisi lain karena memang beliau juga dibutuhkan di betul semacam FTBI itu ada cuma di lembaga masih ada unsur kependidikannya karena itu masih membawahi beberapa sekolah dalam kegiatan FTBI, kepramukaan. Jadi paduan suara dibutuhkan juga. Jadi itu dilema juga. Jadi karena beliau juga diizinkan oleh pengawas karena dia dibutuhkan. Di sisi lain sekolah juga membutuhkan karena ada hak siswa yang membutuhkan pemikiran dan pendidikan beliau secara maksimal dicurahkan di SDN Cihamerang. Sangat dilema sekali. Betul. Nah, dari sini Bapak ketika Bapak dihadapkan dengan dua permasalahan seperti itu, bagaimana Bapak cara pengambilan keputusan ketika Bapak harus memutuskan salah satu misalkan bahwa di sekolah Bapak sangat membutuhkan tenaga beliau gitu ya. Nah, Bapak bagaimana cara mengatasinya gitu? Ada dua langkah yang saya ambil untuk mengatasi dua masalah tersebut dari satu guru tersebut, dari ibu guru yang disebutkan tadi. Satu, saya bersama Dewan Guru melakukan rapat sekolah dan alhamdulillah di SDN Cihamerang rapat sekolah dilaksanakan minimal 1 bulan sekali. Kalaupun ada sesuatu hal yang diperlukan bisa lebih, dalam 1 bulan bisa 2 atau 3. Terus saya selaku kepala sekolah menampung pendapat dan masukan dari Bapak Ibu guru, sekaligus juga saya dalam rapat tersebut selalu mengundang jajaran komite yang diwakili oleh ketua komite sekolah sebagai perwakilan orang tua. Nah, dari beberapa masukan mengenai dilema tadi, ada keberatan dari Bapak Ibu guru rekan sejawat di sekolah SDN Cihamerang. Keberatannya itu yaitu bahwa ada hak dan yang harus diterima oleh siswa didik yang terabaikan itu otomatis, dan penggantinya yaitu guru kelas lain untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Saya sudah berkonsultasi sebagai kepala sekolah, berkonsultasi karena kegiatan-kegiatan yang diambil oleh ibu guru tersebut diizinkan, diberi izin oleh pengawas sekolah karena beliau juga berkaitan dengan pendidikan. Nah, jadi cukup dilema. Dalam satu sisi saya mendengar pendapat atau masukan dari Bapak Ibu guru di SDN Cihamerang. Di satu sisi yang lain saya agak bertentangan dengan izin yang telah diberikan oleh pengawas kepada ibu guru tersebut. Nah, hal yang saya lakukan yaitu dengan mendengar masukan dari Bapak Ibu guru dan mendengar masukan dari komite sebagai perwakilan orang tua dan mendengar juga arahan dari pengawas bina,
Akhirnya saya mengambil keputusan yang saya ambil, saya memanggil guru tersebut dan diajak berbicara empat mata. Akhirnya diputuskan bahwa ibu guru tersebut siap melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik di sekolah SDN Cihamerang dan juga akan melaksanakan tugas di luar sekolah tersebut, walaupun itu berkaitan dengan pendidikan tapi di luar jam sekolah. Penyelesaian sangat bagus sekali ya Bapak. Nah, Bapak dari jawaban Bapak yang barusan itu dapat saya simpulkan, yaitu ketika Bapak pengambilan keputusan di sekolah itu berarti tadi mengadakan forum atau musyawarah gitu ya Pak ya, dengan guru-guru yang ada di sekolah, kemudian komite juga mungkin, dan juga guru tersebut ya, seperti itu. Selain itu Bapak juga melakukan pemanggilan terhadap guru tersebut. Nah, sebetulnya Bapak tadi sudah menjelaskan ya ada prosedur atau langkahnya. Nah, tapi di sini ada pertanyaan yang harus saya lontarkan kita mengenai prosedur itu ya. Prosedur seperti apa yang biasa gitu, yang biasa Bapak lakukan selama Bapak mengambil keputusan gitu, baik itu dalam situasi Bapak dilema etika ataupun mungkin ada wujudan moral seperti itu Bapak. Dalam pengambilan keputusan, saya untuk mendahulukan dulu untuk musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu diambil dalam rapat sekolah antara 3 pihak. 1, saya selaku kepala sekolah sebagai pihak yang pertama. 2 adalah pihak Dewan Guru di SDN Cihamerang sebagai pihak yang kedua. Dan ketiga adalah komite sekolah sebagai perwakilan orang tua di sekolah SDN Cihamerang sebagai pihak yang ketiga. Masing-masing diberi kesempatan untuk memberikan pendapat, masukan, atau apapun sebagai unek-unek agar jalannya pendidikan bisa berjalan dengan baik, dan hasil yang dirembukan atau segala masukan itu ditampung dan akhirnya dijadikan keputusan, dan keputusan itu ditetapkan sebagai peraturan yang harus dilaksanakan di SDN Cihamerang. Sangat bijak sekali menurut pendapat saya ya Pak ya. Jadi Bapak setiap pengambilan keputusan itu selalu melakukan musyawarah dengan guru-guru dan komite gitu ya Pak ya. Selanjutnya Bapak ini tentu pasti ada hal-hal yang lain gitu ya Pak ya. Ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu. Hal yang efektif menurut saya dalam hal itu adalah pengambilan bahwa segala sesuatu itu didengar. Jadi ketika rapat sekolah, saya selaku kepala sekolah memberikan kesempatan untuk Dewan Guru dan komite sebagai perwakilan orang tua untuk mengutarakan apa yang ada atau apa yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan, baik itu pembelajaran, dalam kegiatan ekstrakurikuler, segala hal yang terjadi itu agar diutarakan dalam rapat tersebut. Semuanya itu didengarkan, semuanya itu dipertimbangkan, dan semua itu jadi keputusan. Nah, pernah terkait dengan permasalahan dilema etika tadi yang berkaitan dengan salah satu guru tersebut berkata seperti ini: saya sebagai guru meninggalkan hal-hal yang lain, saya ingin fokus di sekolah SDN Cihamerang. Saya mengapresiasi kepada pernyataan atau pengambilan keputusan guru tersebut dengan harapan bahwa guru yang disebutkan tadi mengambil keputusan yang sama, tapi dengan musyawarah, dengan mufakat, dengan diberi pertimbangan bahwa guru tersebut mengapa melakukan atau melaksanakan kegiatan di luar jam tadi, karena dia dibutuhkan. Dengan diberikan pemahaman tersebut, akhirnya guru yang tadi mengeluarkan pendapatnya tadi bisa memahami, toh seandainya kegiatan itu berakhir akan selesai juga, nanti dia akan kembali ke SDN Cihamerang. Sangat dilema sekali ya Pak ya. Di satu sisi ada mungkin pasti ada kecemburuan sosial gitu ya dari guru yang lain mungkin ya Pak ya. Pasti itu sangat berat sekali ya Pak ya. Nah, selanjutnya Bapak
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi ada tantangannya mungkin Pak. Nah, betul. Tantangannya yaitu satu, tantangan tersebut adalah bertentangan dengan keputusan yang diambil guru yang lain. Contoh tadi mengeluarkan unek-unek, saya meninggalkan sekolah, meninggalkan kegiatan-kegiatan lain hanya untuk fokus di SDN Cihamera. Sementara guru tersebut yang diutarakan tadi mengambil kegiatan-kegiatan di luar sehingga mengganggu efektivitas pembelajaran di SDN Cihamera. Tapi setelah diberikan pengertian bahwa begitu kegiatan berakhir, kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan guru yang disebutkan tadi berakhir, maka akan berakhir pula kegiatan tersebut dan akhirnya kita akan efektif kembali dalam menjalankan kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang menjadi tantangan untuk Bapak dalam pengambilan keputusan ini yaitu tadi ya bertentangan dengan kayak sebuah prinsip. Betul. Gitu ya, prinsip guru yang satu rela meninggalkan meninggalkan hal-hal yang di luar sekolah, kegiatan di luar sekolah gitu, hanya untuk fokus gitu di sekolah tersebut. Ya, jadi Bapak di situ sangat ini ya buat untuk mengambil keputusan yang sangat bijak sekali gitu ya Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Itu tergantung dari permasalahan yang timbul. Seandainya permasalahan itu spontan atau sekonyong-konyong terjadi, maka akan dilakukan pertemuan atau rapat sekolah. Seperti yang diutarakan tadi bahwa rapat sekolah itu dilaksanakan sebulan sekali, tapi kadang lebih, bisa 2 atau 3 kali tergantung permasalahan yang timbul. Itu yang pertama. Hal yang kedua, seandainya permasalahan itu berulang-ulang terus, maka akan dilakukan penjadwalan sebagai upaya preventif agar kejadian seperti tadi tidak akan terjadi. Upaya preventif itu mungkin penjadwalan ulang, bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan di luar sekolah harus dilaksanakan di luar jam kegiatan sekolah di SDN Cihamera. Jadi sehingga tidak menimbulkan atau gangguan atau mengurangi efektivitas pembelajaran di SDN Cihamera. Jadi kondisional kondisional. Ya? Baik Bapak, terima kasih. Ini masih ada 2 pertanyaan Bapak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Faktor-faktor yang mendukung ada beberapa stakeholder atau apapun yang bisa mendukung untuk kegiatan untuk menyelesaikan dilema tadi. Satu, pengertian atau pemahaman Bapak Ibu Dewan Guru di SDN Cihamera. Satu. Hal yang kedua, pengertian dan pemahaman dari komite sekolah sebagai perwakilan orang tua siswa di SDN Cihamera. Hal yang ketiga, yaitu sangat berperan sekali, yaitu kebijakan dari pengawas bina. Ketika di awal pengawas bina menginstruksikan pelaksanaan masih dalam jam pelajaran, dengan kebijakan beliau sebagai pengawas bina, akhirnya melaksanakan kegiatan di luar jam atau di luar kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi paduka sambut sunat kalampah. Jadi apa yang dilaksanakan di sekolah, apa yang dilakukan kegiatan di luar jam sekolah bisa terlaksanakan seiring dengan segala. Iya, baik. Jadi dalam pengambilan keputusan ini ada ini ya Pak, ada beberapa ada beberapa kalangan gitu yang berperan. Yang pertama tadi ada guru, kemudian ada komite sebagai perwakilan dari wali murid, dan yang terakhir ada pengawas bina. Itu ini juga mungkin pemegang kebijakan gitu, yang menjadi pegangan Bapak juga mungkin dalam mengambil keputusan gitu ya Pak ya.
Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang saya ambil bahwa dalam setiap hal selalu timbul masalah, selalu timbul permasalahan. Tapi setiap permasalahan tersebut selalu bisa diselesaikan asal dengan cara satu, dengan musyawarah dan mufakat karena ini berkaitan dengan banyak orang. Hal yang kedua, dibicarakan dengan guru yang bersangkutan. Kalau seandainya itu bisa diselesaikan dengan cara bersangkutan, lalu didengar pendapatnya, didengar unek-uneknya, didengar segala sesuatunya, akhirnya bisa diputuskan. Bisa diputuskan bahwa keputusan ini adalah hasil musyawarah dengan mempertimbangkan keadaan yang terkait dengan orang tersebut atau guru tersebut. Jadi Bapak di sini sangat berperan sekali ya dalam mendengar aktif gitu Bapak ya. Jadi mendengar semua suara hati guru-gurunya. Dan keputusan itu diputuskan secara musyawarah dan mufakat. Jadi tidak satu tok keputusan kepala sekolah tersebut. Tapi ya keputusan itu keputusan kepala sekolah, tapi berdasarkan musyawarah dan hasil mufakat. musyawarah. Jadi Bapak setiap memutuskan keputusan yang berhadapan dengan situasi dilema etika ini, berarti Bapak selalu melakukan musyawarah dengan guru-guru serta komite ataupun pihak lain yang bersangkutan mungkin gitu. Iya. Baik Bapak, untuk pertanyaannya sudah selesai saya tanyakan gitu. Sebelum ditutup Bapak, saya mohon izin untuk nanti mempublikasikan video ini di channel YouTube karena nanti akan diunggah di LMS ya Pak ya. Iya, boleh. Boleh? Diberi izin. Baik Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sama-sama. Kalau ada ucapan yang menyentuh hati Bapak, mungkin Bapak bisa dimaafkan itu Pak ya. Terima kasih Bapak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.